Pagi hari ini saya mau sampaikan satu topik, ya, yaitu mengenal Tuhan, knowing God. Apakah Bapak Ibu, teman-teman pernah pikirkan kenapa tiap hari Minggu mesti datang ke sini? Kenapa mesti sisihkan waktu beribadah kepada Tuhan? Dan apa yang diharapkan dari ibadah? Apakah sekedar karena kita ini orang Kristen jadi harus beribadah tiap hari Minggu, ataukah karena memang kita ngerti waktu kita datang beribadah kita menyembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa? Nah, satu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, sebenarnya ini ada di dua kitab Injil, ya, Matius dan Markus, tapi saya ringkaskan saja, ya. Dia tanya begini, kata orang, siapakah aku ini? Ya, dia tanya ini. Menurut kalian dengar orang tuh ngomong tentang aku ini siapa? Oh, mereka bilang, ada yang bilang itu Elia, salah seorang nabi. Lalu Tuhan bertanya secara spesifik kepada murid-muridnya, ya, di Markus juga di Matius, tapi yang saya ambil ini di Matius, ya, Matius 16 ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, itu pertanyaan penting, harus kita jawab, ya. Menurut saudara, Tuhan itu siapa? Dan seperti apa Tuhan yang saudara sembah, sehingga setiap hari Minggu mau datang beribadah, bahkan memberikan persembahan? Setiap bulan, di awal bulan ada persepuluhan, ada banyak persembahan. Kenapa kita lakukan itu? Menurut saudara, siapa Tuhan yang saudara sembah? Itu pertanyaan simpel nampaknya, ya, tapi penting. Sebab kita disebut orang Kristen, kan, ya. Orang Kristen atau kekristenan itu, saya sering bilang itu bukan agama. Itu label, memang orang kasih label kita, agama kamu Kristen. KTP kita agamanya Kristen. Tapi kekristenan sebenarnya bukan agama. Tapi itu soal hubungan kita dengan Tuhan. Relationship. Gak ada yang di antara kita ini yang sempurna, sekalipun kita sudah menjadi hamba Tuhan bertahun-tahun dan mungkin kita dipercayakan pelayanan besar, tapi tidak seorang pun di antara kita ini yang sebenarnya sempurna di hadapan Tuhan. Tapi keputusan kita mau ikut Dia, berjalan bersama Dia, itu yang membuat kita itu bisa melakukan apa yang Dia perintahkan, yang Dia inginkan. Kita bisa karena Tuhan yang berjalan bersama kita. Saudara ingat ketika Abraham, Tuhan janjikan akan punya anak kandung. Itu udah spesifik Tuhan ngomong. Karena ada satu masa di mana Abraham sudah putus asa, dan dia bilang, Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku? Ya, kalau saya kembangkan, mungkin dia bilang, aku memang kaya, sudah diberkati luar biasa, tapi engkau tidak memberikan aku keturunan. Dan yang akan mewarisi semua hartaku adalah Eliezer, orang Damsik itu. Ya, lalu Tuhan bilang, tidak, bukan dia, tapi anak kandungmu. Artinya Tuhan mau bilang, Abraham, engkau akan punya anak kandung. Bukan Eliezer, bukan anak angkat, anak kandung. Abraham percaya. Tapi masih belasan waktu lama sekali. Dan akhirnya istrinya gak tahan. Istrinya bilang, kau tahu kan, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Sudah kawin aja sama Hagar. Aku yang izinkan, aku yang pilih dia. Akhirnya Hagar itu diperoleh dari Mesir. Saya percaya Hagar pasti cukup cantik. Karena Sarah ingin nanti anak yang dilahirkan Hagar itu jadi anaknya Sarah. Pasti dia ingin anaknya juga, kalau pria yang ganteng lah gitu. Jadi kawinlah Abraham dengan Hagar. Tapi semenjak
Hagar hamil, kemudian lahir Ismail, tidak ada firman kepada Abraham. Dari umur 86 tahun sampai umur 99 tahun, 13 tahun tidak ada firman. Ini orang yang berjalan bersama Tuhan, tapi nggak ada firman. Ya saudara, kalau sudah melayani, ya, saudara memimpin pujian, saudara tahu hadirat Tuhan, saudara punya skill. Tapi kalau saudara ngerti, sudah pernah menikmati melayani dalam hadirat Tuhan, saudara ngerti artinya waktu saudara main musik mungkin, tapi tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada relationship, nggak ada komunikasi. Nah, itu Abraham alami selama 13 tahun. Dan waktu usia 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan Tuhan bilang begini, Akulah El Shaddai, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Lalu dibilang begini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan kata lain dia mau bilang, ini yang kamu buat ini sampai lahir Ismail, usahamu untuk menggenapi apa yang aku janjikan. Kan istrinya bilang, kawin aja sama Hagar, nanti lahir anak, itu kan anak kandung juga. Betul kan? Nggak salah kan? Karena Tuhan bilang kamu akan punya anak kandung. Tapi sayangnya anak kandung itu harus juga dengan cara Tuhan, bukan cara manusiawi. Makanya Tuhan bilang hiduplah di hadapanku dengan tidak bersalah. Baru akhirnya setelah Abraham tidak mampu, Sarai tidak mampu, Tuhan beri kemampuan sehingga tahun berikutnya lahir anak perjanjian, yang namanya Ishak. Nah, saya terkesan dengan kata-kata itu ketika Tuhan menampakkan diri, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau sekarang baca di terjemahan Inggris, ya, ada berbagai versi terjemahan, tapi saya percaya Roh Kudus itu yang membuat kita bisa menikmati terjemahan apapun seperti yang Dia mau sampaikan. Ada salah satu terjemahan, khususnya King James kalau nggak salah ya, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Artinya kita itu bisa sempurna atau disempurnakan kalau kita hidup terus di hadapan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita ibadah bukan melakukan satu rutinitas bahwa setiap hari Minggu harus ke gereja, itu perlu jelas, tapi bukan sekedar itu. Karena kita tahu Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang punya rencana yang indah buat kita. Dan Dia mau supaya kita menjadi terang seperti firman-Nya katakan. Tidak hanya di hari Minggu, tapi dari Senin sampai Jumat, Sabtu kembali Minggu. Dan itu hanya bisa kalau kita hidup di hadapan-Nya. Ya. Seberapa jauh saudara kenal Tuhan? Itu akan mempengaruhi doa, sikap kita, waktu menghadapi situasi yang sulit, waktu nampaknya doa kita tidak terjawab, waktu kita setia melayani tapi kemudian ada aniaya seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mereka tahu siapa Tuhan yang mereka layani, sehingga walaupun sedang di penjara tetap bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan akibatnya terjadi mujizat. Saya mau tunjukkan slide berikutnya. Ini cerita mengenai Ayub. Dan ini hendaknya menjadi perenungan buat kita. Seberapa jauh kita kenal Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, jangan lupa, Ayub itu hidup di zaman yang lama sekali. Yang berbagai sarjana atau ahli Alkitab memperkirakan tidak bisa pas waktunya. Tapi mereka yakin bahwa Ayub ini, kitab Ayub termasuk kitab yang paling tua. Dan tidak ada referensi buat dia untuk menyembah Tuhan itu seperti apa. Makanya kalau baca Ayub 1, itu dikatakan ada seorang kaya, orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, punya anak laki-laki, anak-anak perempuan.
Ini ideal sekali loh. Pengusaha kaya, paling kaya di daerah di mana dia tinggal. Punya anak, lalu anak-anaknya buat pesta setiap hari, berganti-gantian. Lalu anak-anak yang perempuan diundang. Nanti baca di pasal 1 ya. Ayub ini takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi jangan lupa, dia tidak kenal Tuhan cukup baik. Yang tadi saya bacakan, dia cuma kenal Tuhan dari apa kata orang. Jadi setelah selesai anak-anaknya berpesta, Alkitab bilang begini, setiap kali setelah anak-anaknya selesai mengadakan pesta, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka, lalu beri korban persembahan sebanyak jumlah anak-anaknya itu, sambil dia berpikir, jangan-jangan waktu pesta anak-anakku mungkin mabuk, terus tanpa sadar mengutuki Tuhan. Jadi aku damaikan mereka dengan Tuhan. Tapi tidak dicatat Ayub itu mengajar anak-anaknya takut akan Tuhan. Nggak dicatat. Dulu waktu saya kecil ya, bapak saya pelaut, jadi kalau pergi berbulan-bulan baru balik. Jadi ibu saya yang bawa saya ke gereja ya. Kalau ke gereja ya, selalu itu kami sampai di depan gereja, di depan halaman itu ada tukang rokok. Selalu ibu saya beli permen kayak Mentos begitu, tapi yang pipih ya. Saya udah nggak lihat lagi permen itu masih ada atau enggak ya. Tujuannya dua sebenarnya. Yang pertama itu nanti supaya nggak ngantuk waktu khotbah makan permen ya. Sebab walaupun ibadahnya cuma 1 jam, khotbah mungkin 20 menit. Itu begitu pendeta khotbah, pikiran kita melayang, begitu amin, muncul lagi gitu. Nanti kalau ditanya khotbah apa nggak tahu, ya. Tapi datang tiap minggu. Nah itu gunanya permen. Yang kedua, tukar uang kecil. Tahu kenapa? Buat persembahan, tahu ya, betul ya. Ya, kita diajar memberi persembahan kecil. Kenapa? Karena setiap persembahan diedarkan, kita akan nyanyikan satu lagu yang terkenal sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, lagu itu nggak salah ya, karena berapapun yang kita beri itu kecil dibandingkan apa yang Tuhan beri kepada kita. Ya, pernah lihat alami masa-masa pandemi ya, bagaimana susahnya tabung oksigen. Saya dengan teman jam 2 pagi mesti pergi ke rumah sakit ngantarkan tabung oksigen untuk satu teman kami yang butuh itu. Saudara dan saya hari ini bisa hirup oksigen tanpa bayar ya. Yang kita beri gak akan pernah bisa menandingi apa yang Tuhan beri. Makanya lagu itu gak salah, cuma masuk ke alam bawah sadar kita harus uang kecil. Jadi tukar dulu gitu, selalu gitu ya. Itu terbentuk. Ibu saya selalu ngajarin seperti itu. Nanti lucunya begini, begitu mau persembahan, baru ibu saya kasih ke saya gitu. Waktu saya masih kecil ya saya terima. Nanti ada kantong kolektor lewat, saya ikut masukin. Setelah saya makin bertumbuh, remaja dan dewasa, saya mikir loh, masa Pak masukin aja langsung. Kenapa mesti dikasih ke saya lalu saya masukin ke situ? Ibu saya lupa bahwa saya akan bertumbuh gitu, makin mengerti. Nah, Ayub kurang lebih seperti itu. Keluarkan uang, kasih ke anaknya, gitu kira-kira, ayo masukin kantong persembahan. Tapi esensinya kenapa kita memberi, ajar berdoa, baca Alkitab, enggak ada. Makanya ada kekhawatiran di hati Ayub. Dan dia bilang di Ayub 3 ayat 25, waktu malapetaka kena kepada dia, anak-anaknya mati, hartanya habis, dia kena sakit. Lalu dia bilang begini, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ketakutan itu iman negatif. Saudara takut, ya kalau orang-orang di luar sana bilang ada hukum tarik-menarik, itu yang terjadi. Jadi Ayub ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, tulus
tapi tanpa pengetahuan dan hidup dalam kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Sehingga waktu semuanya terjadi, dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi betul, tapi bukan Tuhan yang mengambil. Dulu Ayub nggak tahu. Yang mengambil itu iblis. Walaupun memang minta izin sama Tuhan. Tapi itu bisa terjadi karena ada celah dalam kehidupan Ayub. Ketakutan. Dia tidak didik anak-anaknya dengan baik, sehingga akhirnya dia menerima apa yang dia takutkan. Tapi setelah lewat semuanya, puluhan pasal, akhirnya dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Jadi kalau baca kitab Ayub, harus dilihat-lihat itu. Jangan dicomot aja. Karena sebagian itu keluar dari mulut orang yang tidak kenal Tuhan. Termasuk 3 teman Ayub. Kalau baca 3 teman ini, Tuhan bilang, kamu minta hambaku Ayub mendoakan engkau. Karena cuma doanya yang aku dengar. Alkitab ini, the Bible is for us. Alkitab itu untuk kita. Tapi tidak semua firman yang ada itu langsung bisa kita pakai untuk kita. Karena itu di perjanjian lama, itu untuk orang Israel, tapi itu diperlukan sebagai bayangan yang bisa kita pelajari, di mana realitanya di perjanjian baru, yaitu Yesus. Sejauh mana kita kenal Tuhan? Apakah hanya kata orang? Tentu kita belajar awalnya dari situ. Tapi sejauh mana kita kejar Tuhan dan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mazmur 91 ini bagus ya. Kalau kita suka berdoa, perhatikan ayat ini ya. Kenapa doa kita sepertinya kadang-kadang mungkin tidak dijawab? Mungkin salah satu alasannya kita temukan di ayat-ayat ini. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan artinya mengenal Tuhan sesuai dengan karakteristik yang ditunjukkan oleh namanya. Di perjanjian lama kita kenal Jehovah Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Kita kenal Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kita mengenal Jehovah Roi, Tuhan gembala kita. Dan tadi yang disebut El Shaddai, di Almighty God, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menghidupkan apa yang sudah mati, sehingga Abraham dan Sarai bisa punya anak kandung sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Amplified Bible yang klasik itu memberi penjelasan yang disebut mengenal nama Tuhan. Terjemahan Amplified bilang begini, Dia mengenal dan memahami namaku. Orang yang kenal nama Tuhan itu, orang itu kenal dan memahami namaku. Mempunyai pengenalan pribadi tentang kemurahanku, kasihku dan kebaikanku. Percaya dan bergantung kepadaku. Mengetahui bahwa aku tidak pernah mengabaikannya. No, never. Ibrani 13 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu salah satu bentuk dari Mazmur 91 ini. Bersyukur karena lagu-lagu yang kita nyanyikan itu lagu-lagu yang biblical, berdasarkan firman Tuhan. Ada ayatnya. Sebagian lagu itu diciptakan karena orang yang menciptakannya baru kenal Tuhan sejauh itu. Belum tahu banyak. Tidak bisa disalahkan, karena kita pun melalui pertumbuhan rohani.
Jadi ada masa mungkin orang menciptakan lagu itu, dia bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku. Mungkin dia belum baca atau belum sampai pada pengertian bahwa Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Roh Kudus dikirimkan kepada kita, Tuhan bilang begini, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, semakin kita bertumbuh kenal Tuhan, mengenal pribadinya, nyanyikanlah lagu-lagu yang berdasarkan firman Tuhan. Supaya itu masuk ke alam bawah sadar kita, membentuk pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Saya suka sekali terjemahan ini, Mazmur 91 yang Amplified. Orang itu kenal dan memahami namaku, mempunyai pengenalan pribadi akan kemurahanku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya, tidak hanya menjawab loh, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dan yang ketiga, aku akan meluputkannya dan memuliakan. Wow. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ayat ini Tuhan bilang, aku yang akan set him on high. Kenapa bisa begitu? Karena melekat kepada Tuhan, lalu mengenal nama Tuhan. Yang ketiga, berseru. Itu yang dibilang telepon Tuhan 333, Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Tapi seruan itu lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan pemahaman akan namanya. Jadi kalau iblis mau bohongin saudara, saudara sakit, saudara doa, terus iblis bilang, kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu kan gak setia doa, persepuluhan kamu kan gak setia. Lalu Roh Kudus kasih ingat, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Dan bilang, hei iblis, baca tuh surat Petrus. Aku belum lahir, udah dibayar tuh 2000 tahun yang lalu. Jangan macam-macam kamu. Itu karena kenal Tuhan. Saudara bersyukur ya, di gereja ini hal pertamanya diajarkan melekat kepada Tuhan. Kita nempel sama Tuhan saja, Alkitab bilang sudah diluputkan. Sehingga saudara gak perlu berada di tempat yang memang tidak perlu. Jangan cari penyakit. Nempellah sama Tuhan. Nanti dia akan bawa saudara menghindari tempat-tempat yang memang tidak perlu. Banyak cerita teman-teman yang mau cari parkir susah, berdoa, begitu lewat satu baris ada mobil mau keluar, langsung masuk. Saudara mungkin pernah alami juga. Tuhan bisa punya cara banyak. Tapi pertama perhatikan itu, melekat sama Tuhan. Kedua, mengenal, ini pertumbuhan. Saudara perlu belajar kenal Tuhan lewat firman tiap hari Minggu, lewat ibadah kul mungkin, atau ibadah care cell atau care group. Saudara sekarang hidup di zaman sangat luar biasa. Ada banyak di YouTube, dengarkan firman, belajar kenal Tuhan. Karena kalau saudara kenal namanya itu, waktu saudara berseru, itu lahir dari hati yang melekat dan pemahaman akan nama dia. Dan mujizat terjadi. Ya. Nanti kalau baca ayat selanjutnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bahasa Inggrisnya bilang akan kupuaskan dia. Ya. Kalau baca perjanjian lama juga banyak ayat-ayat yang bagus. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan apa yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Ya, Tuhan itu peduli gak hanya soal kebutuhan yang baik, tapi soal selera dia perhatikan.
kalau kita mau membangun hubungan dengan Dia. Satu slide lagi, ya. Dulu ada ayat yang terkenal yang sampai sekarang, ya, terkenal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelum Yesus ditangkap, dia berdoa di taman di Getsemani di Yohanes 17, dan salah satu doa yang dia naikkan itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Ya. Dia bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi yang disebut hidup kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus, karena jalannya lewat Yesus. Kata mengenal itu dalam bahasa aslinya adalah ginosko, bahasa Yunani. Dan kata ginosko dipakai juga sebagai ungkapan hubungan intim antara suami dengan istri, sehingga istrinya hamil. Itu ginosko. Jadi sebenarnya ketika kita kenal Tuhan, kita bergaul dengan Dia. Gak harus full time kalau Tuhan gak panggil, tapi sediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Bisa 5 menit, 10 menit pagi hari. Lalu sepanjang jalan kita bisa dengar mungkin YouTube, pujian penyembah, dengar firman. Itu kita membangun hubungan dengan Dia. Kita seperti anak kecil yang bertumbuh dari tadinya balita, lalu menjadi anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Seumur hidup mengenal Tuhan. Lalu karena pergaulan kita dengan Tuhan, kita menjadi hamil dengan rencana Tuhan. Karena Efesus 2 ayat 10 bilang, ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari situlah lahir pelayanan. Dari situlah lahir buah-buah yang memang Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Dan hidup yang kekal itu bahasa aslinya ada Zoe. Ya. Zoe itu artinya hidup ilahi, hidupnya Allah. Zoe itu tidak ada penyakit. Zoe itu hidup dalam anugerah Tuhan. Dan itu dimulai ketika saudara dan saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Kristen dari sejak lahir karena Bapak Ibu saya Kristen. Tapi saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat waktu kelas 1 SMA. Ada KKR di sekolah saya, dan ada hamba Tuhan yang khotbah, dan dia tantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Saya satu di antara sekian banyak yang berdiri, ya, dengan rambut keribu, ya, tidak ngerti apa-apa, berdiri aja, percaya terima Yesus. Butuh waktu, tapi Tuhan mengajari saya sampai hari ini saya bisa berdiri di sini. Kehidupan Kristen dimulai waktu kita terima Tuhan Yesus. Saya nggak tahu apakah saudara sudah pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau belum, ini saat yang tepat. Saudara nggak perlu maju ke depan, angkat tangan, tapi cuma cukup bicara kepada diri saudara sendiri karena Tuhan mendengar. Tuhan Yesus, mungkin saya sudah rajin ke gereja, tapi saya belum terima Yesus. Saya buka hati saya. Mari masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Pimpin saya Tuhan. Dan Dia akan masuk dalam hati saudara. Saudara akan dituntun sesuai dengan rencananya. Dan percayalah, pasti itu rencana yang indah buat saudara masing-masing. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa.